Assalamualaikum, jumpa kembali dengan saya Mita Zakia Agrani NPM 1950390. Video kali ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah BIPA, yaitu tentang mengajar BIPA 4 tempat bersejarah. Agar tidak lama, mari kita masuk ke video pengajaran. Cekidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat BIPA. Sobat BIPA semua, apa kabar hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat ya untuk hari ini. Nah, Sobat BIPA, sebelum melanjutkan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Yuk berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Nah, baik, selanjutnya untuk memasuki pembelajaran hari ini, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran dan mengulas sedikit kembali materi yang telah disampaikan di minggu kemarin. Nah, di pertemuan kali ini kita akan tetap mempelajari tentang tempat bersejarah di BIPA 4, unit BIPA 4. Namun, di pertemuan kali ini Sobat BIPA difokuskan untuk menuliskan tentang tempat bersejarah yang pernah kalian datangi di negara Sobat BIPA. Nah, kemudian di pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang deskriptif sebuah tempat bersejarah yang ada di Indonesia. Salah satunya yaitu tentang Museum Gunung Merapi. Nah, Sobat BIPA, di minggu kemarin kalian sudah berhasil di tahap mendengarkan atau menyimak tentang tempat bersejarah di Indonesia, yaitu Museum Gunung Merapi. Nah, selanjutnya di kesempatan kali ini Sobat BIPA itu diminta untuk menuliskan tentang tempat bersejarah yang pernah kalian datangi di negara Sobat BIPA. Namun sebelum memasuki inti dari pembelajaran ini yaitu menulis tentang tempat bersejarah yang pernah kalian datangi di negara masing-masing, di sini saya akan mencoba memaparkan kembali tentang apa itu tentang tempat bersejarah, terus macam-macam tempat bersejarah di Indonesia, dan tips menulis paragraf rumpang dan contoh tugasnya seperti apa. Nah, di sini ada tips menulis paragraf rumpang, dan nantinya Sobat BIPA akan dikasih sebuah tugas, yaitu mengisi paragraf yang rumpang menjadi paragraf yang utuh seperti itu. Nah, nanti juga bakal dipaparkan atau di slide selanjutnya ada contoh tugas yang akan Sobat BIPA kerjakan. Baik, sekarang kita memasuki ke inti pembelajaran, yaitu tentang tempat bersejarah. Nah, sebelumnya kan saya sudah membahas tentang tempat bersejarah itu apa. Nah, di sini akan diulas kembali bahwa tempat bersejarah itu merupakan setiap wujud fisik konstruksi yang memiliki nilai-nilai signifikan, penting, dan asli yang dapat dipertanggungjawabkan dari sudut, waktu, langgam, keindahan, fungsi, kejadian, atau peristiwa dan keunikan. Nah, di samping pengertian ada macam-macam tempat bersejarah yang ada di Indonesia. Yang pertama ada Borobudur, Candi Borobudur. Yang kedua ada Candi Prambanan. Yang ketiga ada Candi Keraton. Yang keempat ada Museum Gunung Merapi, salah satunya. Yang kelima ada Gedung Sate, dan yang keenam ada Lawang Sewu, dan yang terakhir itu ada Monas yang terletak di Jakarta. Di slide selanjutnya Sobat BIPA juga bisa melihat gambar, ada dua gambar. Yang pertama ini ada gambar Prambanan, dan yang di sampingnya ini ada gambar Lawang Sewu. Nah, Candi Prambanan ini, dugaan tentang pembangunan Candi Prambanan ini didasarkan pada isi prasasti Siwarga yang ditemukan di sekitar Prambanan. Nah, candi ini tuh termasuk candi Hindu, sedangkan Candi Prambanan itu termasuk candi Buddha.
Nah, kemudian di samping sini ada Lawang Sewu. Nah, Lawang Sewu itu adalah gedung bersejarah milik PT Kereta Api Indonesia atau Persero yang awalnya digunakan sebagai kantor pusat perusahaan kereta api swasta Netherlands Indisch Spoorwegmaatschappij atau NISM. Nah, di Lawang Sewu ini, nah selanjutnya di slide ini ada tips menulis paragraf rumpang. Nah, sebelumnya kan pasti Sobat BIPA berpikir gimana sih caranya menulis paragraf rumpang atau menemukan sebuah teks atau sebuah paragraf yang belum komplit di dalamnya, yaitu bisa dibilang juga itu termasuk paragraf yang rumpang. Nah, di sini ada tips menulis paragraf rumpang. Yang pertama yaitu bacalah teks dengan cepat. Walaupun si paragrafnya rumpang, tapi kita harus membaca terlebih dahulu si teks paragraf tersebut dengan cermat. Nah, kemudian yang kedua itu temukan topik permasalahan yang dibahas dalam teks tersebut dan perhatikan kata sebelum dan sesudah bagian yang rumpang. Nah, kan kita di sini kan membahas teks bersejarah, berarti otomatis topik permasalahan yang akan dibahas tuh tempat-tempat bersejarah Sobat BIPA. Nah, dan tentu saja perhatikan dulu nih kata sebelum dan sesudah bagian yang rumpang agar kata sebelum dan sesudahnya tuh agar nyambung gitu, agar lebih menjadi paragraf yang padu gitu. Nah, selanjutnya yang ketiga itu lengkapilah bagian yang rumpang tersebut dengan menghubungkan bagian sebelum dan sesudah di paragraf. Nah, jika tips ini terlaksanakan, maka paragraf yang tadinya rumpang menjadi paragraf yang padu. Gitu, seperti itu. Nah, di slide selanjutnya di sini adalah tugas yang akan dikerjakan oleh Sobat BIPA untuk melengkapi paragraf di bawah paragraf yang rumpang menjadi paragraf yang utuh atau paragraf yang padu. Nah, di sini level BIPA-nya 4, kompetensinya menulis dan materinya tempat bersejarah. Nah, di sini ada yang pertama tempat bersejarah. Nah, tempat bersejarah di atas itu bisa kalian ganti dengan tempat yang Sobat BIPA kunjungi ya. Kemudian isilah rumpang-rumpang yang nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10 dengan baik agar si paragrafnya menjadi utuh. Dan salah satunya paragraf rumpang ini menjadi paragraf utuh yaitu menggunakan tips yang slide barusan seperti itu. Dan di slide selanjutnya ini ada sebuah contoh untuk Sobat BIPA baca dan amati. Contoh tersebut akan memberikan sebuah gambaran terkait tugas yang akan diberikan. Semoga dengan adanya contoh tersebut, Sobat BIPA dapat memahami tugas menulis paragraf rumpang tersebut dikerjakan seperti contoh tersebut ya. Dan untuk judulnya bisa disesuaikan saja dengan tempat yang Sobat BIPA datangi, tentunya tempat yang memiliki sejarah di negara Sobat BIPA ya. Nah, itulah beberapa pemaparan materi yang saya paparkan untuk Sobat BIPA. Semoga Sobat BIPA dapat mengerti dan memahami apa yang saya sampaikan, dan Sobat BIPA juga dapat mengerti dengan tugas yang saya berikan dan memahami bagaimana cara mengisi paragraf rumpang menjadi paragraf yang utuh. Nah, sampai di penghujung waktu pembelajaran kali ini, kita tutup dengan membaca doa sesuai dengan kepercayaan masing-masing.
Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu ya Sobat BIPA. Dan jangan lupa kerjakan tugas menulis di tempat bersejarah yang akan kalian datangi atau yang telah kalian datangi di negara masing-masing Sobat BIPA. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.